Baik, perkenalkan nama saya Reflia Marlene Cortereal. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya pada bab 1, yaitu dengan judul Perbandingan Algoritma Naive Bayes Classifier dan Self-Organizing Maps untuk mendiagnosis hama dan penyakit pada tanaman tomat. Bab 1 Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang. Tanaman tomat termasuk tanaman hortikultura semusim yang artinya melakukan satu kali produksi. Tanaman tomat dengan bahasa Latin lainnya Solanum lycopersicum merupakan tanaman jenis sayuran buah yang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Selain dapat dikonsumsi secara langsung, tanaman tomat dapat diolah sebagai tambahan pada sayuran. Dari banyaknya manfaat tanaman tomat, produksi tanaman tomat menjadi salah satu tanaman unggul di seluruh dunia. Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura, pada tahun 2020 permintaan pasar terhadap buah tomat semakin meningkat, seperti yang terjadi pada tahun 2018. Permintaan pasar tanaman tomat di Indonesia sebanyak 976.772 ton. Pada tahun Pada tahun 2019 terjadi peningkatan 4,46%. Area budidaya tanaman tomat yang semakin bertambah sekitar 1,15% pada tahun 2018 dari 54.158 ton meningkat menjadi 54.780 ton pada tahun 2019. Penggunaan perbandingan algoritma Naive Bayes Classifier dan Organizing Maps dikenal sangat unggul dalam diagnosa suatu permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti memiliki dua metode tersebut dalam diagnosa hama dan penyakit pada tanaman tomat. Penelitian terkait sistem seperti ini dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pada penelitian menggunakan metode Naive Bayes Classifier untuk penelitian terdiri dari 14 gejala dan 4 fase penyakit tifus dan memiliki hasil uji cobanya adalah 91,66% yang menunjukkan bahwa sistem pakar ini sangat berfungsi dengan baik sesuai dengan diagnosa dari hasil pakar. Penelitian serupa metode Naive Bayes Classifier dilakukan oleh Suherman pada tahun 2021 dalam mendiagnosa hama dan penyakit pada tanaman jagung. Dari hasil pengujian mendapat hasil diagnosa pakar sebesar 90%. Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa algoritma Naive Bayes Classifier dan Self-Organizing Maps adalah pilihan yang tepat karena kemampuannya dalam mengelola data yang kompleks, akurasi, dan mudah diimplementasikan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil penelitian dengan judul Perbandingan Algoritma Naive Bayes Classifier dan Self-Organizing Maps untuk diagnosa hama dan penyakit pada tanaman tomat. 1.2 Rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang pertama, bagaimana efektivitas dari algoritma Naive Bayes Classifier dan Self-Organizing Maps dalam diagnosa hama dan penyakit pada tanaman tomat. Yang kedua, apakah salah satu algoritma tersebut unggul dalam kemampuannya mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memahami ciri-ciri yang terkait dengan keberadaan hama pada tanaman tomat. Yang ke 1.3 Tujuan. Tujuannya yang pertama mengevaluasi keunggulan dan kelemahan masing-masing algoritma dalam konteks diagnosis penyakit pada tanaman tomat. Yang kedua menganalisis efisiensi dan akurasi dalam menghasilkan diagnosis penyakit pada tanaman tomat menggunakan Naive Bayes Classifier dan Self-Organizing Maps. Yang ketiga, memahami sejauh mana algoritma mampu mengklasifikasikan jenis-jenis hama yang berbeda pada tanaman tomat dengan tepat dan konsisten. Yang keempat, memahami sejauh mana hasil dari masing-masing algoritma dapat dimengerti oleh petani ataupun ahli pertanian sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
1.4 Manfaat. Manfaatnya yang pertama dapat membantu masyarakat agar mengetahui informasi hama dan penyakit yang ada pada tanaman tomat, gejala-gejala yang dapat mengakibatkan penyakit tersebut, dan dapat mengetahui cara pengendalian penyakit yang dialami pada tanaman tomat tersebut. Yang kedua, membandingkan dua metode untuk membantu dalam memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing algoritma, serta bagaimana mereka bekerja dalam konteks diagnosa hama pada tanaman tomat. Yang ketiga, agar kemungkinan petani, peneliti, dan ahli pertanian untuk memilih algoritma yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dalam mendiagnosis penyakit pada tanaman tomat. 1.5 Ruang lingkup. Yang pertama, membandingkan kemampuan prediksi dari kedua algoritma untuk mengidentifikasi keberadaan hama pada tanaman tomat, serta membandingkan seberapa baik keduanya dalam mengklasifikasikan jenis hama yang berbeda. Yang kedua, membandingkan seberapa mudah hasil Knife Bayes Classifier dan Self-Organizing Maps dapat dimengerti oleh petani dan ahli pertanian sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mempertimbangkan kemampuan interpretasi hasil dari kedua algoritma serta kemungkinan penerapan praktisnya dalam manajemen penyakit pada tanaman tomat di lapangan. Demikian presentasi proposal penelitian bab 1. Sekian dan terima kasih.